Om Swastiastu, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Sutarjana. Selanjutnya saya akan berbagi sedikit materi agama Hindu, yakni Astanga Yoga. Yoga adalah cara kita untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan supaya kita senantiasa merasa dekat dengan Tuhan. Dalam agama Hindu, ada ajaran catur marga atau 8 jalan, 8 cara kita supaya dekat dengan Tuhan. 4 jalan itu ada yang namanya Bhakti Marga, itu adalah jalan cinta kasih kepada Tuhan. Karma Marga itu adalah jalan pelayanan kepada sesama makhluk. Jnana Marga itu adalah jalan mendekatkan diri dengan pengetahuan atau jnana. Yang terakhir adalah Raja Marga, yaitu jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pengendalian diri. Nah, apa hubungannya dengan Astanga Yoga? Astanga Yoga ini termasuk ke dalam Raja Marga, jalan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengendalian diri, mengendalikan pikiran untuk terhubung kepada Tuhan. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharishi Patanjali. Ini adalah Bapak Yoga. Beliau menulis sebuah kitab yang namanya Yoga Sutra Patanjali yang terdiri atas 3 bab. Ketiga bab ini menjelaskan bahwa tujuan yoga itu adalah mengatasi kegoncangan pikiran atau yoga citta vritti nirodha. Karena dalam kondisi sadar, pikiran kita mudah terombang-ambing, tergoncang dari pemikiran yang satu ke pemikiran yang lain. Kondisi pikiran ini menurut Maharishi Patanjali terbagi ke dalam 5. Yang pertama, kesipta, pikiran yang goncang, yang belum tenang. Kemudian yang kedua, muda, pikiran yang cenderung lamban. Wiksikta, pikiran yang masih berada di antara sadar dan tidak sadar. Kemudian ekagra, pikiran yang sudah mulai terfokus, terpusat pada satu objek konsentrasi. Selanjutnya adalah nirodha. Ini adalah tujuan dari Astanga Yoga, yaitu pikiran yang damai, tenang, atau tanpa gejolak atau gelombang. Nah, dalam kondisi ini, manusia akan terhubung dengan alam, mudah berkomunikasi dengan sang diri, atau Atman atau Brahman. Nah, untuk menjalankan Astanga Yoga ini akan memberikan manfaat bagi kita, yaitu menyelaraskan Tri Sarira. Manusia ini terdiri atas 3 badan. Badan terluar adalah badan kasar atau badan wadak. Badan yang kedua adalah Sukma Sarira atau alam pikiran. Badan yang ketiga adalah Antakarana Sarira atau lapisan penyebab, yaitu Atman atau jiwa. Jiwa berasal kata jiv artinya menghidupi. Jadi penyebab Trisariro ini bisa hidup yaitu karena jiwa atau Atman. Nah, untuk mencapai keselarasan antara Trisariro ini, maka perlu dilakukan latihan sehari-hari, yaitu Astanga Yoga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari yama dan niyama etika yoganya, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri secara individual dan secara sosial.
ketika berinteraksi kita hendaknya menjalankan yama dan niyama. Nah, ketika kita sudah menjalankan etika yoga, atau sering kita sebut dengan asuci laksana, mencoba untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perilaku, maka kita akan melanjutkan ke langkah asana. Asana artinya duduk dengan tenang, bersiap untuk melakukan Ashtanga Yoga. Selanjutnya adalah pranayama. Prana artinya napas. Kita mengatur napas, menarik, menahan, dan mengembuskan. Kita merasakan aliran napas kita, naik turunnya napas kita, sehingga kita menjadi lebih tenang. Kemudian pratyahara. Pikiran ini mudah teralihkan karena pengaruh indria. Ketika pratyahara, kita menarik pikiran kita dari indrianya. Ada 10 indria. Misalnya mata, kita berusaha untuk tidak melihat, kita memejamkan mata. Begitu juga dengan pendengaran, penciuman, dan lainnya. Nah, setelah itu dilakukan, maka kita menginjak ke dharana. Nah, tadi ada pikiran kesipta, kemudian lebih tenang lagi, menjadi mudah, kemudian wiksipta, antara fokus dan tidak fokus. Nah, dharana ini kita mulai berusaha untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan melalui dengan objek untuk memudahkan konsentrasi kita. Bisa berupa gambar, suara, gayatri mantra, api, atau lain sebagainya. Dhyana adalah kondisi kita merasa tenang, merasa terfokus. Ketika dhyana kita merasa istilahnya mindfulness. Kita menyadari keberadaan kita sepenuhnya. Karena pikiran kita terpusat pada kondisi di hari ini. Tidak memikirkan atau mencemaskan masa lalu. Bukan mencemaskan masa depan ataupun menyedihkan masa lalu. Tapi sadar dan menerima di masa kini. Terakhir adalah samadhi. Ini mencapai niroda atau kondisi pikiran yang tenang tanpa gonjangan. Sehingga kita mudah berkomunikasi dengan sang diri, sang Atman, dan Brahman atau Tuhan. Ashtanga Yoga tidak hanya diterapkan ketika kita bermeditasi, juga kita terapkan dalam perilaku sehari-hari. Misalnya mindfulness, kita menyadari perkataan kita, perbuatan kita, kita sadar, kita hadir sepenuhnya. Dalam berdoa, ini juga penerapan Ashtanga Yoga. Kita mencoba berkomunikasi dengan bahasa kita kepada Tuhan, menyampaikan harapan kita ataupun permasalahan kita. Meditasi hendaknya dilakukan secara rutin, karena ini membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan kita yang kita alami selama beraktivitas. Baiknya malam sebelum tidur kita bermeditasi sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih, sehingga tidur pun kita menjadi lebih dalam. Deep rest, istirahat lebih mendalam. Manfaat seperti tadi dengan keselarasan Trisarira,
tubuh, pikiran, dan jiwa atau mind, body, and soul, maka kita akan merasakan kebahagiaan, jagat kita, tubuh menjadi sehat, baik secara fisik ataupun mental. Kemudian kita merasakan moksa, merasakan kebahagiaan yang berada di dalam diri kita, atau disebut dengan Atmanasuti, kebahagiaan Atma. Nah, dari penjelasan tadi, kesimpulannya, Astanga Yoga ini adalah upaya kita supaya mengendalikan pikiran menjadi lebih tenang, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam meditasi ataupun dalam mindfulness. Astanga Yoga akan mengantarkan kita untuk mewujudkan kebahagiaan jasmani dan rohani, sehat jasmani dan sehat mental. Nah, demikian sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.